Barusan tadi kita selesai mengikuti rapat evaluasi koordinasi dan persiapan lokakarya yang ke-7 selama 3 hari di Hotel Melia Purosani. Dan karena pentingnya acara, maka malam ini langsung kita akan share hasilnya kepada Bapak Ibu semuanya. Karena harus dalam waktu dekat ini kita harus menindaklanjutinya. Oleh karena urgensi acara ini adalah kita akan adakan rapat seperti itu. Dan nanti akan membahas lebih detail persiapan tersebut. Sehingga waktunya tidak cukup panjang, karena apalagi sebentar lagi memasuki liburan Idul Fitri, maka dalam waktu sebelum Idul Fitri ini persiapan harus kita matangkan. Oleh karenanya, sedianya kita akan ngaturi ibu-ibu, bapak-bapak CGP dan juga PP semuanya dalam suatu media luring gitu, hingga nanti disambung dengan buka puasa, tapi nampaknya tidak memungkinkan karena waktu yang terbatas, sehingga mohon maaf kita adakan pertemuan melalui Zoom ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Harsi yang sudah memfasilitasi dengan menggunakan Zoom online ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rapat atau evaluasi tadi menghasilkan satu hasil diskusi bahwasanya nantinya kita pada tanggal 13 dan 14 Mei kita akan sudah menyelenggarakan lokakarya yang ke-7 di mana merupakan puncak atau panen raya dari kegiatan ketiga ini. Oleh karenanya nantinya di sana akan kita kolaborasikan antara PP dengan CGP semuanya, di mana para CGP nanti akan menampilkan aksi-aksi nyata, hasil-hasil yang terbaik, kemudian akan kita pamerkan di ballroom Hotel Grand Rohan. Tapi secara lebih detail mohon izin kami sampaikan share screen nggih, Bu Ratri Eva ya. Saya izin sampaikan materi share screen-nya ya. Monggo, Pak. Nggih. Baik, supaya saya matur lebih tumoto, Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan hasil diskusi tadi siang. Tema kita nanti pada Festival Panen Raya atau panel hasil belajar Lokakarya 7 adalah Bantul Projo Taman Sari, Sigrak, Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Insya Allah akan dilaksanakan di Grand Rohan Jogja, di ballroom lantai 2. Bapak Ibu sudah perso semua. Kita nanti naik di lantai 2, insya Allah ruangannya sangat-sangat longgar sehingga nanti kita bisa leluasa memajang hasil karya kita. Selanjutnya, nanti akan ada 2 hari Bapak Ibu. Agenda hari pertama tanggal 13 hari Jumat dan yang kedua tanggal 14 hari Sabtu. Untuk yang hari pertama hari Jumat, seperti biasa jam 7.30 kita akan sudah registrasi selama setengah jam. Dilanjutkan jam 8 sampai dengan selesai nanti akan ada acara. Acara yang pertama adalah pleno, seperti biasa kita pleno dalam ballroom tersebut, dalam ruang yang besar. Kemudian nanti pada pleno tersebut akan disampaikan terkait dengan tujuan lokakarya, agenda, kesepakatan kelas, dan ice breaking. Kemudian setelah itu masuk ke kelompok masing-masing, kelompok B, di mana mulai jam 8.45 sampai 9.30 sesi yang kedua adalah evaluasi dan refleksi program. Juga di sana nanti ada evaluasi program pendidikan guru penggerak. Nanti akan diampu oleh masing-masing PP, kelompok PP, sehingga nanti akan disampaikan secara bergiliran. Kemudian yang ketiga sesinya adalah berbagi dampak positif. Ini juga nanti akan dipandu oleh PP dan istirahat. Setelah istirahat, penulisan ide program dan penempelan foto aksi nyata. Selanjutnya 11.15 sampai dengan 12.00 ini penyiapan pameran hasil karya. Ini tentatif karena maka itu dibintang karena nanti terkait dengan sholat zuhur atau sholat Jumat, maka nanti waktunya menyesuaikan. Prinsipnya setelah penulisan ide program dan penempelan foto aksi nyata, kita akan adakan persiapan pameran atau gladi kotor sekaligus gladi bersih. Jadi setelah selesai di ruang-ruang, maka kita akan menuju ke lantai yang 2, lantai atas, untuk menyiapkan hasil karya kita dalam sebuah format yang kita format menjadi format pameran.
sampai dengan secukupnya selesai. Nah, pengalaman yang sudah karena P4TK mengakomodir hanya sampai dengan jam 15. Setelah itu biasanya masih ada hal-hal yang harus kita lakukan, maka kita lakukan secara mandiri. Termasuk di sana nanti kalau kita persiapan menempel dan seterusnya belum cukup, sehingga berlanjut sampai dengan malam, maka nanti kita pikirkan bareng-bareng termasuk akomodasinya kados pundi. Bapak Ibu pasti nanti harus ada dahar atau konsumsi, nanti kita bicarakan bareng-bareng sainipun kados pundi ngaten. Ini hari yang pertama sampai dengan selesai. Nah, kalau sudah selesai fix, kemudian Bapak dan Ibu nanti silahkan kondur ke rumah kediaman masing-masing karena tidak difasilitasi dengan penginapan. Kemudian masuk hari yang kedua. Pada hari yang kedua, Sabtu 14 Mei ini, pagi registrasi seperti biasa. Kemudian ada seremonial, di mana seremonial ini pembukaan nanti akan dihadiri insya Allah oleh Bapak Bupati. Nanti parogo atau panitianya nanti kita akan sampaikan. Nah, pada kesempatan tersebut, acaranya nanti adalah pembukaan, kemudian doa, menyanyikan Indonesia Raya, Mars Guru Penggerak, kemudian sambutan dari panitia P4TK, kemudian Bapak Bupati, Bapak Musli, dan kemudian nanti baru masuk ke kelas berbagi dan seterusnya. Parogonya nanti akan kita sampaikan. Nah, ketika sudah selesai acara seremonial, nanti baru kita masuk ke pameran hasil karya pada sesi yang ke-8. Nanti pada pameran hasil karya akan kita ajak audiens untuk berkunjung ke stand-stand pameran yang diadakan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi pameran itu nanti karena ruangannya cukup luas, maka nanti dibagi menjadi dua sisi. Panggung utama ada di sebelah kiri panggung utama nanti untuk 8 kelompok PP, kemudian di sebelah kanannya nanti ada 10 kelompok PP. Nah, audiens yang hadir nanti akan dibawa untuk mengelilingi atau berkunjung kepada stand-stand kelompok PP yang di mana kelompok PP tersebut pasti ada CGP-CGP-nya. Nah, setelah itu nanti berputar sampai dengan selesai dan secara singkat hasil ini nanti atau kegiatan ini nanti akan berakhir pada pukul 12. Untuk detailnya seperti ini Bapak dan Ibu. Peserta yang kita aturi untuk Rawo, yang jelas VIP-nya nanti Bapak Bupati, langsung kita akan adakan audiensi sebelumnya untuk menyampaikan program ini kepada beliau sehingga dalam persiapannya beliau akan lebih komprehensif memandang program guru penggerak ini. Insya Allah nanti kita akan sowan untuk silaturahmi audiensi akan dibantu oleh Dinas Dikpora Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua CGP kita ada 101, PP kita ada 18, kepala sekolah ada 82. Ini sudah terkurangkan oleh teman-teman yang CGP kemudian promosi menjadi kepala sekolah. Contoh Pak Sumardi dari CGP guru menjadi kepala sekolah di Karanggaya, maka kepala sekolahnya otomatis beliau sendiri sehingga yang diundang hanya CGP saja, kepala sekolahnya tidak ada. Begitu. Kemudian pengawas ada 10 orang dengan komposisi untuk pengawas TK 3 orang, pengawas SD 3 orang, SMP 2 orang, SMA dan SMK masing-masing 1 menjadi 2 orang. Kemudian undangan dari dinas total ada 4, dinas provinsi, kepala dinas provinsi, Pak Didi insya Allah kita aturi, kepala Baldik Bantul, Pak Ismu nanti kita aturi, juga dari Kabupaten Bantul, Pak Ismu Isdarmoko nanti kita aturi bersama dengan Kabit PTK insya Allah. Ada 2, totalnya 4 yang dari dinas. Komunitas praktisi ada 10 orang, nanti kita akan sampaikan siapa-siapa saja. Guru dari sekolah lain juga ada 12 orang, media massa nanti 2 orang. Media massa itu nanti akan kita hadirkan di sana resmi dari Kedaulatan Rakyat dan juga dari TVRI. Insya Allah nanti akan kita sampaikan permohonan atau permintaan secara tertulis kepada 2 media massa tersebut. Totalnya ada sekitar 240-an orang. Ini belum termasuk nanti panitia P4TK dan juga konfirmasi kita tunggu dengan akan mengatur juga anggota DPR dari Kabupaten Bantul. Jumlah pesertanya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian komunitas praktisi yang tadi saya matur, 1 Dewan Pendidikan, Ketua Dewan Pendidikan,
Ketua MKKS SMA, Ketua MKKS SMP, MKKS SD, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, PGRI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MKKS SLB, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, sehingga totalnya ada 10 orang nanti yang akan kita atur dari komunitas praktisi. Kemudian dari guru yang lain, dari sekolah lain, dari TK ada 1, SD 2, SMP 2, SMA 3, SMK 3, SLB 1, sehingga total dari guru ada 12 orang sudah kita identifikasi. Tempat dan waktunya, untuk tempatnya di ballroom lantai 2 Grand Rohan juga, dengan ukuran yang sangat luas, 24 kali 24, kita leluasa alhamdulillah. Kemudian pelaksananya 13-14 Mei, Jumat dan Sabtu, selama 2 hari. Pembagian tugasnya untuk acara seremoni nanti MC-nya adalah Bu Harsiana, PP, kemudian operatornya Pak Ana Rahmatullah, ini juga PP, doa kami sendiri. Dilanjutkan nanti setelah acara seremonial selesai, nanti masuk ke acara pameran. Nah, untuk acara pameran nanti MC-nya ada Pak Arief dan Bu Dewi Rosi, ini juga PP, moderatornya Bu Ismi Fajar C, PP, notulisnya Bu Mairina dan Bu Sulis, PP. Kemudian CGB berbagi ini totalnya ada 60 menit. Semula hanya diizinkan 3 orang, tapi karena kita ada 4 level, TK, SD, SME, dan SMA, maka kita nanti akan ngaturi masing-masing 1 orang. Dari kesepakatan kemarin, untuk yang TK nanti kita minta atau kita aturi Bu Siti Akhiyati dari TK Pembina untuk berbagi dalam kelas berbagi ini. Kemudian dari SD nanti Pak Ardian Herda dari SD Negeri Panggang 3 juga diminta kita aturi untuk berbagi. Dari SMP ada Pak Eko, SMP Negeri 1 Bantul, juga kita aturi. Dari SMA ada Ibu Yuliana Eni, SMA Pangudi Luhur, kita aturi untuk berbagi. Timekeeper-nya nanti Bu Edi Martina, sementara Among Tamu nanti ada kami, ada Pak Agus Ramea dan juga Pak Arjono. Dokumentasi nanti akan digawangi oleh Pak Angga dan Pak Sarjono. Nah, termasuk dalam dokumentasi ini nanti masing-masing loka atau region nanti akan diminta untuk membuat video pendek. Nah, nanti akan dikompilasi oleh P4TK. Selanjutnya perlengkapannya nanti masing-masing nanti akan diberikan partisi, di mana nanti ada 54 partisi karena 18 PP dikalikan 3. Jadi satu PP nanti akan mendapatkan 3 partisi. Partisi itu nanti yang nantinya akan memisahkan stand PP yang satu dengan yang lainnya, dan pada partisi itu nanti akan ditempelkan hasil karya dari teman-teman CGP semuanya. Kemudian ada masing-masing PP nanti diberikan 1 meja, ukurannya cukup panjang 1,8, lebarnya 0,5 meter, di mana nanti untuk menampilkan hasil karya dari teman-teman CGP. Backdropnya 1 besar itu nanti akan disediakan oleh P4TK sebagai backdrop utama di panggung. Porsi VIP-nya nanti ada di depan 1 set. Selanjutnya untuk susunan acaranya seperti tadi kami matur, pembukaan, kemudian doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mars guru penggerak, sambutan P4TK Matematika, sambutan Bupati Bantul, dilanjutkan dengan guru berbagi dan acara penutup. Setelah acara penutup ini baru acara untuk seremoni yang pembukaan saja. Nah, dilanjutkan dengan acara pamerannya, berkeliling kepada stand masing-masing. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu semuanya. Di sebelah selatan menghadap ke utara ada panggung utama, dan di depan panggung utama ada kursi VIP, ada nanti dilenggahi oleh bupati, kepala dinas, dan lainnya. Kemudian di belakang kursi VIP nanti semua hadir di sini lenggah, termasuk PP dan CGP semuanya lenggah di sini, disediakan kursi. Nah, kemudian di sebelah kiri dari Bapak Ibu semuanya peserta nanti akan ada 8 stand untuk pameran. Jadi 8 PP otomatis ada 8 stand, dan pada setiap stand tersebut nanti ada meja, ada partisi, dan ditampilkan hasil karya dari Bapak Ibu CGP. Kemudian yang 10 standnya ada di sebelah kanan dari tempat duduk Bapak Ibu semuanya. Seperti ini. Layoutnya seperti ini.
Selanjutnya catatan bagi kita, sebelum memasuki acara nanti insya Allah akan ada flash mob. Nah, untuk flash mob ini nanti penanggung jawabnya Bu Ismi Fajarsi. Oleh karenanya pada saatnya nanti Bu Ismi akan menyampaikan terkait dengan skenario dari flash mob tersebut. Kemudian untuk media massa seperti kami sudah matur, KR dan TVRI kita akan aturi untuk rawuh meliput. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, insya Allah nanti akan kita siarkan secara live streaming. Nanti Bu Eva akan memberikan informasi terkait dengan live streaming ini, kados pundi, PC-nya siapa, nanti akan disampaikan pada saatnya. Dan tidak kalah penting pula, insya Allah nanti akan kita adakan pemilihan stand yang terfavorit, sehingga nanti masing-masing PP berikut CGP akan berlomba untuk menampilkan karya yang terbaik, di mana nanti akan dipilih oleh audiens dan akan mendapatkan stand terfavoritnya. Bapak Ibu semuanya, masing-masing CGP nanti akan disupport dengan ATK sejumlah Rp150.000. Tapi ini nanti kemudian untuk PP sejumlah Rp300.000. Nah, support anggaran ini nanti akan dicukupi terlebih dahulu oleh Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu PP. Prinsipnya kalau Bapak Ibu CGP nanti akan diberikan 150.000, tapi pemberiannya belakangan. Jadi Bapak Ibu belanja dulu ATK untuk keperluan pameran tersebut. Kemudian notanya dikumpulkan dan nanti akan ditukar maksimal 150.000. Sehingga nanti kalau lebih dari 150.000 yang akan diganti oleh Pempa TK hanya 150.000. Tapi kalau kurang dari 150 nanti akan diganti sejumlah itu, misalkan habisnya cuma 110, maka nanti akan ditukar 110. Jadi silakan dipergunakan secara maksimal. Tapi support ATK ini tidak boleh untuk konsumsi karena bunyinya ATK. Kemudian untuk yang PP sudah ada kesepakatan untuk yang PP 300 kilo ini nanti akan dipasrahkan kepada kelompok CGP dan PP yang bersangkutan untuk digunakan bareng-bareng. Digunakan bareng-bareng sehingga nanti penggunaannya tentu ada notanya kemudian nanti diserahkan kepada PP yang bersangkutan, maksimalnya juga sama 300.000. Sehingga totalnya kalau ada satu PP ada 6 CGP, berarti 6 kali 150, ada 900.000 ditambah 300.000 yang dari PP, maka 1,2 untuk membuat stand atau untuk keperluan stand tersebut. Yang keenam Bapak Ibu, H-1 nanti, insya Allah tanggal 13-nya, kita akan adakan persiapan atau gladi resik sekaligus gladi kotor sekaligus gladi resik, maka nanti terkait dengan konsumsi nanti kita bicarakan bareng-bareng karena pengalaman yang sudah sampai dengan malam hari untuk persiapannya. Terus kemudian yang tidak kalah penting lagi, diingatkan Bapak dan Ibu semuanya, masing-masing properti yang nanti harus dibawa oleh CGP, misalkan harus menyampaikan video, kemudian bukti aksi nyata barang yang tidak usah terlalu besar, itu ditampilkan di meja stand tersebut. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang lebih urgent lagi, karena setelah hari raya itu masuknya nanti tanggal 12 P4TK gitu ya informasinya. Kemudian untuk pendampingan individunya, pendampingan individu yang ke-6, nanti akan kita mulai pada hari Sabtu 16 April. Sehingga setelah pendampingan itu, maka CGP akan mengupload aksi nyatanya di LMS. Oleh karenanya bagi Bapak Ibu PP yang jumlah CGP-nya ada 6, maka akan berakhir pada tanggal 22 April. Dan ini adalah hari terakhir untuk mengupload aksi nyata. Sehingga konkret, pendampingan individu 6 ini akan dimulai pada tanggal 16 April hari Sabtu dan berakhir pada tanggal 22 April 2022. Itu Bapak Ibu CGP harus sudah mengupload maksimal jam 23:59. Sehingga setelah ini nanti pasti Bapak Ibu PP akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu CGP untuk mengatur sesi pendampingannya siapa yang hari pertama, kedua, dan seterusnya.
Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai panduan kita berdiskusi malam hari ini. Oleh karenanya, selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terlebih dahulu, sebelum nanti untuk yang flash mob-nya nanti Bu Ismi akan menyampaikan konsep dari flash mob dan teman-teman yang lainnya akan melengkapi informasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo. Ya, Pak Heri, Iya, sampun. sampun. Terima kasih Pak Heri atas arahan serta sambutannya. Untuk itu monggo teman-teman atau ini Bu Ismi dulu nggih. Kami beri Oke, monggo. kesempatan untuk memaparkan nanti seperti apa. Bu Ismi? Bu Ismi? Bu Ismi? Oke, monggo waktu untuk memaparkan fungsinya seperti apa. Monggo Bu Ismi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Ya, terdengar Bu. Mungkin agak dikeraskan lagi Bu. Iya Bu, Kurang keras sedikit. agak dikeraskan sedikit. Oke. Mudah-mudahan sudah terdengar J. Bapak dan Ibu, saya Ismi Fajarsih. Mungkin ada yang belum kenal karena ada beberapa CGP yang belum pernah PP-nya berpartner dengan saya, sehingga perlu saya memperkenalkan diri. Saya Ismi Fajarsih, PP kelas 78 di 2. Bapak dan Ibu, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena hanya atas berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tatap maya ini. Bapak dan Ibu, dalam hal ini saya diserai oleh Pak Ketua untuk matur terkait dengan pra-acara dan acara selingan perpindahan di antara kelas berbagi ke kelas pameran. Bapak dan Ibu, dasar dari kami mengadakan atau melontarkan ide ini adalah bahwa Loka 7 ini kami harapkan mempunyai memori yang sangat luar biasa, mempunyai kenangan bagi kita semua, sekaligus yang utama adalah bisa menjadi inspirasi untuk yang generasi berikutnya, juga bahwa orang lain menjadi tahu yang selama ini selalu mungkin masih ada beberapa yang belum tahu apa itu guru penggerak, dan bahkan mungkin ada yang ketika mendengar guru penggerak kemudian berbisik-bisik untuk konotasi yang kurang baik, dan apalagi ditambah dengan kita adalah angkatan pertama Bantul, di mana angkatan keduanya segera akan terbit dalam proses pendaftaran, sehingga dasar-dasar inilah atau pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan kita para PP berupaya untuk menjadikan Loka 7 ini adalah loka yang memang betul-betul bisa memberi bayangan, memberi deskripsi, memberi gambaran kepada siapapun yang nanti akan mengakses video kita bahwa oh ini adalah PGP Angkatan 3 dan ternyata memang luar biasa. Apalagi setelah kita tahu bahwa ternyata di setiap angkatan loka-loka ini akan menjadi loka-loka yang kategori mempunyai nilai plus atau fenomenal seperti itu akan kemudian menjadi cerita, akan kemudian menjadi ditampilkan oleh pihak P4TK. Bapak dan Ibu, ide kami adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Heri itu benar, bahwa kami pra-acaranya itu rencananya akan mengadakan flash mob. Kenapa flash mob? Karena menurut saya ini sejalan dan seiring dengan program guru penggerak, di mana flash mob itu ide dasarnya adalah memberikan satu kejutan, memberikan sesuatu yang wow seperti itu, supaya apa yang kita tampilkan itu dikenal oleh umum dan bisa menginspirasi gerakan itu. Flash mob yang akan kami tampilkan nanti adalah
flash mob berupa gugur gunung Bapak Ibu. Kenapa gugur gunung? Karena satu pertimbangannya bahwa kelompok PP beberapa waktu yang lalu berminggu-minggu sudah latihan untuk nabuh gending, dan kemudian nanti pada saatnya kita akan rekaman, dan insya Allah rekaman itu gendingnya akan kita pakai untuk menari. Kenapa gugur gunung? Memang ini gerakannya kemudian menjadi tidak pakem, seperti misalnya kalau flash mob itu wanaran atau wanaran atau golek dan sejenisnya, di mana itu sudah ada gerakan-gerakan sendiri dan tentunya juga mempunyai sense tersendiri ya, karena memang itu kedua-duanya adalah hasil kreasi dari pihak keraton. Namun esensinya yang kita ambil di sini adalah sekali lagi kita akan menampilkan menunjukkan bahwa baik PP maupun CGP itu bergerak dan menggerakkan itu tadi Bapak Ibu. Jadi kenapa gugur gunung? Sekali lagi, selain karena musiknya itu iringan gamelannya nanti menggunakan rekaman dari PP insya Allah, di samping itu juga kita ingin menunjukkan bahwa PP dan CGP itu juga selain secara akademik terkait dengan profesi kita, juga ternyata kreatif untuk menciptakan koreografi terkait dengan hal-hal yang bernuansa seni seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di acara selingan itu nanti kita rencananya perpindahan yang sangat cepat sekali, tapi ini hanya bisa terwujud ketika baik PP maupun CGP dan nanti bekerja dengan hotel akan berkolaborasi dan bersinergi serta total tidak kaleng-kaleng dalam merealisasikan ide ini. Nanti boleh semisal nanti kita atur waktunya, ada Bapak Ibu yang akan menampilkan kebolehannya. Ini sangat mungkin sekali karena pada prinsipnya Loka 7 ini adalah festival panen raya hasil belajar, sehingga sangat mungkin nanti bisa saja Bapak Ibu Bapak Ibu CGP menampilkan apa yang ingin ditampilkan. Jadi ketika tadi flash mob di pra acara itu adalah gugur gunung dengan iringan musik PP, dan kemudian nanti akan dibawani oleh beberapa CGP yang punya background menari dan oleh PP yang juga punya background menari, kemudian nanti akan diikuti oleh semua PP dan semua CGP. Nanti teknis detailnya akan dibicarakan lebih lanjut. Dan di tengah-tengah perpindahan antara berbagi dan pameran, nanti ketika kemudian sedang disibukkan oleh, mungkin pada saat kemudian sudah selesai oleh Bu Harsi sebagai MC menutup secara resmi, kemudian mereka masih sibuk, kita akan kejutkan dengan flash mob lagi, yaitu wanaran yang yang nanti akan juga dibawani oleh para CGP dan PP. Kenapa wanaran? Karena mohon maaf Bapak Ibu, izin menyampaikan CGP kami dari kelas 78D2 sudah juga seperti PP selama berhari-hari melakukan latihan wanaran ini, dan bahkan sudah merekam videonya. Barangkali kalau nanti ada waktunya bisa ditayangkan, sehingga nanti ketika seperti itu, sekali lagi ketika kita bisa bersinergi ya, karena nanti akan dengan cepat membuat ruangan itu menjadi bisa untuk kita melakukan flash mob ini, dengan kita masing-masing mengorganize kursi yang kita duduki. Teknisnya seperti apa nanti akan dibicarakan lebih lanjut jika ini disetujui oleh Bapak Ibu. Sama idenya, jadi ketika nanti dibawani oleh CGP saya dan beberapa PP yang
beberapa CGP dan PP yang mempunyai background menari, selanjutnya nanti akan juga diikuti yang lain, dan kemudian bisa jadi saya atau kami akan meminta para pejabat yang ada di situ untuk bergabung dengan kita, dan itu adalah satu hal yang sudah biasa kami lakukan. Itu kira-kira idenya, dan ketika nanti kita akan menampilkan potensi-potensi CGP yang lain, kita bisa arrange di sela-sela mungkin pameran berlangsung, MC nanti yang akan dengan dengan mempertimbangkan beberapa hal, tapi intinya bahwa kita akan berusaha untuk mengeluarkan semua potensi yang ada, semua potensi dari Bapak Ibu CGP. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita setuju, maka mari kita buat Loka 7 Bantul ini memang betul-betul sebuah acara yang fenomenal, yang dari segi konten juga berbobot, dari segi konten terkait dengan guru penggerak itu juga berbobot, dan kemudian ditambah dengan plus-plusnya itu adalah yang seperti itu tadi Bapak. Saya pikir ini juga sejalan dengan lokasi kita yang berada di Bantul. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Closing statement saya adalah Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini tidak akan bisa terwujud ketika kita tidak bisa berkolaborasi, tidak bersinergi, dan tidak total dalam menghadapi ini. Semuanya pasti pasti bisa. Artinya tidak ada yang tidak bisa Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa kita lakukan. Dong, nyatanya sudah terbukti Bapak Ibu sudah melakukan 6 bulan perjalanan. PP juga sudah tidak mudah juga melewatinya dengan berbagai macam kesibukannya. Jadi kalau hanya soal berekspresi seperti ini, saya pikir dan saya yakin kita bisa. Tinggal bagaimana kita memantapkan diri kita untuk mewujudkan Loka 7 ini betul-betul sebuah loka yang betul-betul wow dari segi apapun. Saya pikir demikian dulu Bu Eva, Bapak Ibu, Pak Heri. Saya matur. Apabila nanti ada yang ingin disampaikan, mari silahkan di forum ini kita menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Perkara nanti teknis yang perintilan-perintilan kecil-kecilnya itu bisa dibahas di belakang hari. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismi atas arahannya. Untuk itu teman-teman, untuk menghemat waktu, monggo silakan saja kalau ada pertanyaan mengenai apapun terkait dengan Loka 7, kami persilakan untuk teman-teman CGP terutama. Monggo. Untuk pertanyaan pertama kami buka. Silakan. Nggih, monggo Pak Mardi. Silakan. Nggih, langsung saja Bu. Terima kasih untuk waktunya. Jadi saya mungkin langsung saja kaitannya dengan flash mob tadi gitu. Kalau untuk yang saya rasa untuk teman-teman yang lain pun, kalau untuk rencana yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu PP, saya yakin itu sudah dipikirkan semuanya, dan kami pun pasti ikut intinya sebagai JWP. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah kaitannya dengan yang flash mob ini tadi Bu, karena jujur saja kalau kaitan dengan flash mob itu kan bagi Bapak Ibu yang memiliki jiwa seni sih tidak ada masalah, tapi yang jadi masalah adalah kami ini yang istilahnya mungkin seninya berbeda, tidak digerakkan. Nah, oleh karena itu kami yang jelas pasti mendukung. Nah, untuk solusinya sebenarnya adalah harapannya nanti sebelum di hari H itu kami secepatnya bisa mungkin dikirimkan contoh gerakan-gerakannya yang akan digunakan. Karena seperti kita tahu sebenarnya flash mob walaupun itu di jalan-jalan ataupun di tempat terbuka, itu sebenarnya banyak yang sudah disetting. Kenapa? Karena pasti ada yang sudah latihan dulu. Dan keberhasilan dari flash mob ini sendiri kan nanti kan ketika hampir semuanya bisa mengikuti gerakan dan perpaduannya itu betul-betul dirasakan,
baik Wirogo, Wiroso dan Wiromonya kan seperti itu. Nah, kami jujur, saya untuk seninya nggak begitu banyak Bu, untuk kemampuan di situ. Tapi saya berusaha. Oleh karena itu, besar harapan kami untuk nanti secepatnya bisa dikirimkan contoh gerakan-gerakannya. Ya raketang nanti kami juga mungkin tidak seluas dan selentur dari teman-teman yang memang sudah terbiasa. Kami coba untuk mengikuti, khususnya untuk yang gugur gunung ini kan kami sama sekali belum pernah tahu Bu. Apalagi kalau mungkin itu disusun sendiri oleh di kelompoknya dari Bu Ismi dan kawan-kawan. Kalau untuk yang Wanaran itu memang kita sudah sering lihat dan memang gerakannya juga cukup rumit juga bagi kami yang memang istilahnya notabene bukan dari seni. Nah, tetapi intinya kami siap mendukung dan kami ingin berusaha. Oleh karena itu kami tunggu untuk secepatnya contoh gerakan-gerakannya mungkin dari video yang nanti bisa ditampilkan kepada kami. Itu saja Ibu, terima kasih. Sewaktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Mardi. Satu dulu kita tanggapi nggih. Bu Ismi atau ini Mas John. Mas John tadi tampaknya sudah ada sedikit tulisan ya. Ijen tentang... boleh menyampaikan dulu Bu Eva mumpung sebelum lupa. Monggo Bu Ismi. Ya, Pak Mardi, terima kasih untuk dukungannya Pak Mardi. Tidak masalah seandainya saya yakin Pak Mardi punya jiwa seni. Tidak masalah ketika kaku Pak Mardi. Mohon maaf Pak Ardian, mohon maaf Pak Agus Ristanto ya kalau saya mengatakan ini. CGP kami yang namanya Pak Ardian dan Pak Agus Ristanto itu juga kakunya setengah mati Pak Mardi. Tapi karena kemudian ya latihan hanya beberapa kali dengan gerakan yang seadanya nyatanya juga bisa. Pak Mardi untuk gugur gunung nanti awalnya nanti akan saya kirim melalui PP ya untuk flash mob gugur gunung. Tapi karena ini belum ada tutorialnya, kalau gugur gunung, kalau Wanaran, kalau golek itu sudah ada tutorialnya memang. Tapi kalau gugur gunung memang belum ada tutorialnya. Sementara nanti akan kita kirimkan video flash mob di Taman Mini Indonesia Indah untuk gugur gunung ya Pak Mardi ya. Selanjutnya nanti colek Bu Rina. Halo Bu Rina, apakah mendengar suara saya? Ya, mendengar dengan jelas Bu Ismi. Oke. Setelahnya nanti dengan segera kami, Bu Rina dan teman-teman PP dan mungkin saya akan colek juga Bu Retno, Bu Dini dan kelihatannya siapa lagi Mas John yang punya background nari? Mas John tadi ada catatan ya. Oke, nah itu nanti akan segera memberikan tutorialnya ya Bu Rina ya berdasarkan Pak Ana juga nari ini, Pak Ana nari. Oke, nari rabi kalau Pak Ana itu berdasarkan gerakan-gerakan yang yang ada di flash mob Taman Mini begitu ya Pak Mardi ya, akan segera kami kirimkan untuk gerakan ya. Ini tantangan juga memang sih, tantangan bagi PP utamanya karena kita berani mengambil gugur gunung ini dengan rekamannya aja belum jadi terus terang ya. Jadi memotivasi kami juga para PP untuk segera menyelesaikan rekaman gugur gunung sebetulnya Pak Mardi supaya kami juga terbooster. What is booster? Termotivasi. Ya, termotivasi. Thank you untuk segera menyelesaikan rekaman gugur gunung ini. Jadi jangan khawatir Pak Mardi, pasti bisa, dan Bapak Ibu yang lain. Nanti sementara akan kami kirimkan flash mob gugur gunung di Taman Mini. Kemudian selanjutnya nanti untuk gerakan yang detailnya akan kita kirimkan belakangan setelah Bu Rina dan kawan-kawan nanti menyampaikan gerakannya secara detail. Apakah menjawab pertanyaan Pak Mardi? Mungkin begini Bu, kalau yang dikirimkan mungkin yang di Taman Mini itu kan secara umum. Yang mungkin yang lebih mudahnya adalah mungkin dari Bu Ismi sendiri nanti di video gerakan-gerakan seperti apa dulu, nggak usah yang jauh-jauh Bu gitu. Jadi intinya kami tahu dulu gerakannya seperti apa sehingga nanti ketika katakan sudah mungkin ada rekaman yang secara utuh atau yang detail, kami setidaknya sudah ada bayangan Bu. Jadi paling tidak untuk memberi gambaran dulu tentang gerakan-gerakannya seperti apa. Jadi
mungkin bisa Bu Ismi sendiri yang rekaman dengan gugur gunung itu gerakannya nanti seperti ini loh nanti realnya. Kan nanti juga gerakan itu kan pasti cuma berulang-ulang toh Bu, tapi kan Siap di ya, situ kan betul. kita bisa tahu dulu seperti apa seperti itu. Ya, Jadi siap Pak harapannya Mardi akan tidak terlalu jauh dulu Bu, tapi lebih kepada gerakan dasar saja yang harus nanti ditampilkan seperti apa seperti itu. siap Pak Mardi. Oke. Insya Allah segera nggih Pak Mardi nggih. Oke, siap Bu. Atau nuwun dukungannya Oke, Pak Mardi sami-sami dan Bu. Bapak Ibu semua. Eh, Waktu Mas, saya kembalikan. oh ya. Terima kasih Bu Ismi dan Pak Mardi. Mas Jono mau ada ini yang disampaikan monggo. Oh iya, nggih. Jadi hasil dari diskusi kami sebelumnya, memang untuk gerakan ini akan diawali dulu nanti dari mungkin dari CGP-nya dari Bu Ismi, kemudian kami juga sudah menentukan tadi bahwa yang akan mengawali itu baik dari PP maupun CGP. Nanti yang contohnya kalau yang CGP itu kami sudah deal dengan Ibu Agustin Retno, Ibu Ririn Purwanti, Ibu Herowati Pramudita, dan Bu Dini. Ini akan nanti mengawali gerakan atau flash mob dulu, kemudian nanti disusul PP, kemudian disusul dengan CGP yang lain. Memang untuk gerakannya nanti sudah dirembuk, hanya saja deal-dealan untuk iringannya. Jadi gerakan itu sudah bisa kita lihat dari contoh yang akan dikirim Bu Ismi, kemudian kita berlatih secara mandiri. Nah, untuk ngepaskannya gerakan dengan iringan gugur gunung dari Bapak Ibu PP itu baru proses. Jadi memang sudah nanti belajar mandiri untuk gerakan ini, dan mohon nanti dukungan yang penuh dari CGP begitu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti bukan kita sudah tahu gerakannya, hanya saja nanti ketika sudah deal iringan gugur gunung dari Bapak Ibu PP, nanti kita sesuaikan kembali. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Sarjono. Dari Mbak Rina Wihartiningsih, monggo ada masukan lain terkait gerakan. Oke. Terima kasih Bu Eva atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait gerakan seperti yang tadi dingendikake Bu Ismi, itu segera mungkin kami akan membuat tutorialnya, nanti teknisnya akan saya bicarakan dengan Bu Ismi begitu nggih, sehingga nanti bisa diikuti oleh para CGP dan PP yang lain untuk segera belajar mandiri di rumah. Begitu Bu Eva nggih, dari saya segitu saja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Rina. Untuk selanjutnya Pak Mardi dan kawan-kawan mengenai flash mob sudah jelas nih. Tadi kelihatannya ada yang raise hand, Bu Eva, Bu Dini atau siapa tadi yang raise hand? Bu Dini. Halo Bu Dini. Nggih. Ini sama Pak Agus Ristanto apa ya tadi yang raise hand? Ya, monggo Bu Dini dulu. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya saya menanggapi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mardi, itu kaitannya dengan yang pertama adalah flash mob, itu karena kita calonnya itu nanti akan menghafalkan dua gerakan, yaitu gugur gunung dan yang satunya tadi wanaran. Dan kalau saya sendiri terus terang, kalau untuk gugur gunung memang belum ada gambaran, belum pernah lihat, tapi kalau untuk wanaran memang karena itu sudah booming sekali, jadi setidaknya kita tahu gerakannya seperti apa. Namun mungkin yang menjadi ini dari saya itu untuk wanaran itu karena ini akan dilakukan oleh semua nggih, maksudnya dari CGP dan PP itu yang pertama karena gerakannya itu juga ada lompat-lompat, ada jungling-jungling yang istilahnya itu pasti akan menggunakan tenaga, dan itu pasti membutuhkan waktu juga, yang satu untuk menghafal. Dan kalau saya sih kecenderungan selain untuk video yang dikirimkan tutorialnya, mungkin ada waktu untuk memang kita berlatih bersama, karena bagaimanapun juga flash mob yang ada yang kita lihat di video atau di YouTube dan lain sebagainya yang di Malioboro itu sudah settingan juga, betul tadi, karena memang yang terlibat itu semua itu komunitas. Jadi
mungkin yang spontan yang ada di situ yang langsung terlibat di situ hanya sekitar 5-10%. Sedangkan yang lainnya sudah komunitas, sudah disetting nanti masuknya ketika apa, nanti kita bergeraknya berapa kali dan lain sebagainya. Jadi supaya kalau menurut saya karena ini kita mau membuat kejutan yang kita tujukan untuk orang luar yang di luar kita, di luar CGP dan PP, mungkin ada baiknya kita ada persiapan untuk kita latihan bersama secara tatap muka, secara nyata dalam artian tidak menggunakan video supaya kita tahu titik poinnya ada di mana, lalu nanti komanya ada di mana dan lain sebagainya itu. Dan mungkin kita juga bisa apa ya Bu, maksudnya terutama untuk Wanaran sendiri karena gerakannya juga untuk ibu-ibu yang belum terbiasa untuk berlompat-lompatan itu bisa dibiasakan gitu. Jadi karena waktu kita juga sebenarnya tidak terlalu banyak sampai dengan bulan depan dan kita juga disibukkan dengan aktivitas lain. Itu yang untuk flash mob-nya. Lalu yang selanjutnya pertanyaan saya yang tadi kaitannya dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Heri tentang tamu undangan, tentang tamu yang akan datang ke kita. Pertanyaan saya adalah apakah kita bisa mengundang dari luar, apakah hanya khusus undangan yang sudah disebutkan tadi atau misalnya kita bisa mengajak teman-teman dari MGMP atau dari teman-teman sekolah kita untuk menyaksikan lokakarya kita supaya kita juga memotivasi mereka terutama untuk yang guru-guru yang mengikuti PGP di angkatan 7 ini. Jadi mereka tahu gambarannya, oh berarti besok ini kita nih ini nih akan seperti ini nih. Jadi yang perlu dipersiapkan seperti apa? Oh, ternyata loka ini menarik ya. Jadi ada sesuatu yang kita promokan dari PGP ini kepada mereka-mereka. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Untuk satu dulu saja ditanggapi, monggo Pak Heri dulu atau Bu Ismi, monggo. Pak Heri dulu, monggo. Oke, Pak Heri. Terima kasih Bu Dini. Saya melihat Bu Dini ini dengan di belakangnya ada SSN itu sudah wow duluan gitu ya, nanti hasilnya pasti wow itu nanti. Ya Bu Dini ya, salam kenal Bu Dini ya. Baik, terkait dengan surat undangan tadi, jadi Bapak Ibu sekalian, undangan itu sudah diplot oleh P4TK, jumlahnya sudah diplot secara resmi, sehingga yang kita usulkan itu dalam undangan tersebut, listnya nanti akan sudah kami sampaikan kepada P4TK, dan P4TK nanti akan mengirimkan surat secara resmi kepada instansi terkait yang terundang tadi. Nah, ada pengalaman menarik di daerah mana tadi, Kebumen atau Purworejo, kepala dinasnya karena begitu antusias kemudian memerintahkan semua guru untuk hadir pada lokakarya, tapi kemudian tidak memungkinkan untuk diakomodir semuanya karena keterbatasan space ruangan. Sehingga kemudian beliau diinfo oleh P4TK agar mengurangi jumlahnya sehingga satu sekolah diwakili oleh satu dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang kita bagaimana? Sama kurang lebihnya kasusnya adalah bahwasanya keterbatasan ruangan dan juga tempat duduk yang nanti akan bisa dilenggai oleh Bapak Ibu tamu undangan. Jadi kalau sifatnya penggembira, insya Allah memungkinkan barang satu gitu, teman guru dalam satu sekolah memungkinkan. Tapi ini tidak terundang secara khusus, otomatis nanti tidak lenggah di kursi yang sudah kita siapkan. Dan juga konsekuensinya juga tidak kita aturi logistik, konsumsi, dan seterusnya. Tapi kalau memang mau ngersakan rawuh, insya Allah memungkinkan. Dalam satu sekolah itu diundang barang satu atau berapa gitu nggih. Nanti sambil kami konfirmasi lagi kepada P4TK seandainya nanti sekolah-sekolah mau mengirimkan satu memungkinkan ataukah tidak. Tapi yang jelas yang sudah terundang kami inventarisir, listnya sudah kita sampaikan dan itu nanti akan diundang secara resmi Bapak Ibu semuanya. Seperti itu Bu Dini, apakah cukup untuk bisa menjawab pertanyaan Bu Dini? Oke, terima kasih Pak. Tapi kalau misalnya Bapak, itu kan tadi kaitannya dengan logistik, kursi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita pameran itu kan mulai dari jam 8 sampai dengan jam 15 nggak Pak? Yang hari Sabtunya ya? 12.
Sampai jam Apa, jam sampai 12, Bu. 12. sampai Jam jam 12. 12. Itu Oke. memungkinkan tidak Pak kalau misalkan teman-teman itu datangnya tidak sejak awal, tetapi mereka memang melihat datang untuk melihat pameran yang kita tampilkan. Jadi mungkin di sekitar jam 10 atau jam 11 atau seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nanti akan kami konfirmasi kepada Pak Zuliwanto sebagai penanggung jawab, gitu. Tapi kalau kami pribadi, insya Allah tidak masalah, gitu. Karena itu di luar acara, gitu. Jadi hanya sebagai, kalau istilah sebagai muktamirin atau penggembira atau pengombyong, gitu ya. Nanti kan kami konfirmasi kepada penjabnya P4TK, dan nanti akan segera kami share kepada Bapak Ibu semuanya melalui PP masing-masing. Gitu ya, Bu Dini? Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Monggo Pak Agus Risanto sekalian mawon. Saya jawab dulu Yang boleh Bu Ismi dulu. Bu Ratri? Maaf lupa. Monggo Bu Ismi, maaf. Bu Dini, terima kasih. Mungkin menyambung yang disampaikan Bu Dini terkait dengan teman-teman tadi. Insya Allah kan kita live streaming, Ibu. Jadi bisa ngaturi, bisa menginfokan itu ke teman-teman itu pertama. Alternatif pertama seandainya memang tidak memungkinkan untuk rawuh ke TKP langsung, bisa melalui live streaming. Yang kedua, barangkali nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Heri, di Kebumen itu ada kemudian perpanjangan waktu karena mungkin kebetulan tempatnya juga tidak dipakai. Jadi nanti kita koordinasikan ya, apakah itu nanti bisa setelah jam 12 itu harus ukut, atau kemudian kita bisa extend 1 jam, 2 jam, atau bagaimana, nanti menunggu koordinasi dari PP dan P4TK nggih, Bu Dini nggih. Dan mungkin juga nanti kan besok atau mungkin ketika ada ya segera, saya mungkin juga akan ke Rohan kaitannya dengan gawe kita ini, apakah nanti ini aja kita menginfokan jauh-jauh di awal, dan kemudian yang terpenting saya juga akan menginformasikan sekaligus pengen tahu, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Bu Dini yang latihan bersama tadi, apakah Jumat itu ballroomnya yang akan kita pakai itu disewa apa enggak. Kalau tidak disewa berarti kan kita selepas jam 12 atau selepas sholat Jumat seperti itu, kita bisa langsung mengeksekusi ruangan, dan sekaligus nanti kita gladi bersih seperti yang sudah dijadwalkan di Pak Heri, di jadwal yang sudah dipaparkan Pak Heri. Tapi seandainya ruangan itu Jumatnya disewakan, kan otomatis kita harus menunggu jam sewanya. Nah, itu nanti yang salah satu poin yang nanti saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Rohan, termasuk kemungkinan apakah sekiranya Rohan bisa mensupport atau berkontribusi dalam rangka flash mob ini, baik terkait nanti musiknya mungkin, videonya mungkin, atau tayangan-tayangan yang lainnya, termasuk nanti untuk men-setting dengan cepat, merubah dengan cepat di ballroom perpindahan antara kelas berbagi dan pameran. Jadi seperti itu Bu Dini. Kalau untuk latihan bersama semuanya saya kok agak pesimis, bukan berarti tidak mungkin saja seandainya memang kita bisa meluangkan waktu. Tapi yang pasti nanti masing-masing dari CGP akan latihan secara mandiri seperti yang dikatakan Mas John, kemudian setidaknya kita akan gladi bersih Bapak Ibu di Jumat. Sehingga mohon sudah dari sekarang mengkosongkan 13-14 itu untuk total kita loka 7. Jadi setidaknya gladi bersih itu memang kita betul-betul gladi bersih. Seperti itu Bu Dini. Jadi mudah-mudahan Jumat itu juga ruangannya tidak dipakai, kemudian Sabtu juga tidak disewakan oleh Grand Rohan. Tapi kami juga belum bisa bicara banyak, itu tergantung dari Rohannya sendiri, karena pastinya sewanya tempat ada batasan waktunya. Dan seandainya nanti itu bisa terrealisir Bapak Ibu,
mungkin konsekuensinya kita akan begitu kita ucul-ucul gitu, begitu kita selesai pameran juga kita memanage barang-barang kita sendiri supaya tidak terlalu membebani pihak hotel. Seperti itu saya rasa nggih Bu Dini nggih. Jadi untuk latihan bersama seperti yang idenya Bu Dini itu bagus banget kalau bisa terrealisir. Tapi seandainya pun tidak, kita yakin dan kita percaya Bapak Ibu bisa kemudian mencoba latihan sendiri dan kita latihan bersama pada saat general repetition seperti itu. Tapi bahwa kalau kita bisa latihan bersama sebelum itu bagus banget. Demikian jawaban saya. Bu Dini, apakah menjawab? Terima kasih Ibu. Oke. Ya, terima kasih Bu Ismi. Untuk sementara flash mob ini kita anggap sudah jelas, nggih. Karena masih ada beberapa agenda yang perlu kita bicarakan bersama. Itu nggih, teman-teman nggih? Setuju nggih? Sebelum kita berlanjut, kita sepakati ini nanti sampai jam berapa nggih, teman-teman? Bapak Ibu? Saya sih secukupnya, karena kan ini langka. Karena kan ini sesuatu yang urgent juga gitu loh. Oh, iya. Lebih cepat lebih baik. Tapi seandainya masih ada yang ingin dibicarakan, menurut saya ya disampaikan saat ini, sehingga nanti perintilan kecil-kecil itu bisa dibahas di kelompok PP. Seperti itu Bu Eva. Kalau saya usulnya begini Bu, kalau mungkin Bu Ismi kan tidak ada tanggungan, kalau saya pun laki-laki tidak ada tanggungan. Untuk ibu-ibu yang mungkin masih punya baby kan juga nanti kita pikirkan juga Bu, gitu loh, nggih. Jadi monggo saja, nek saya secara pribadi oke saja, sampai kapan Bu, sampai sahur pun saya siap Bu. Cuma langkah baiknya, karena juga kita di sini banyak juga teman-teman yang mungkin usia produktif ya, yang masih punya bayi ya, kita aja Bapak Ibu. Jadi cekak aosnya yang jelas, kami CGP pasti siap mengikuti apa yang sudah direncanakan dari PP. Intinya seperti itu saja. Monggo. Ibu Bapak, bagaimana kalau maksimal jam 22 maksimal nggih? Ya, nggih. Oke, kita sepakati ya. Apa Pak Eri? Ya, karena kalau sudah ada batasan waktu, kita insya Allah bisa melihat, oh ternyata udah jam segini, kita agak ngerem gitu kita. Untuk selanjutnya, ini tentang permasalahan seragam ini, teman-teman. Ada ide dari PP bahwa seluruh CGP Bantul. Eva, maaf itu Bu Sumandita raise hand, mau direspon dulu nggak? Belum. Pak Agus juga raise hand tadi, Agus Ristanto. Bu Sumandita, Pak Agus. Ya, sebentar nggih Bu, sebentar nggih. Karena ini tanggung juga. Nanti sekalian ditanggapi nggih Bu Sumandita dan Pak Agus tentang seragam seluruh CGP Angkatan 3 Bantul itu apakah perlu diadakan? Kalau diadakan, monggo segera kita bahas juga seperlunya. Untuk selanjutnya monggo Bu Sumandita dan Pak Agus. Pak Agus dulu ya, karena tadi Pak Agus sudah resen cukup lama. Monggo Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf saya off cam berkaitan dengan pelaksanaan Loka 7. Saya mendukung apa yang disampaikan tadi Pak Heri, Bu Ismi, dan tadi Pak Sumardi, Bu Dini berkaitan dengan flashmob tadi sudah selesai, sudah usai. Nah ini tadi sempat Bu Eva menyampaikan kaitannya dengan seragam. Nah ini tadi sebenarnya juga mau saya sampaikan juga, apakah kita ingin berseragam juga berkaitan dengan Loka 7 besok. Cuma itu sebenarnya tadi itu. Ya, mohon dilanjut, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Lanjut Bu Sumandita Noviani. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang menjadi pertanyaan saya ini cukup teknis ya. Ini untuk Pak Heri tadi kan dikatakan bahwa setiap satu kelompok itu akan diberi 3 partisi, dan yang saya tanyakan itu nanti untuk satu kelompok itu space ruangnya berapa ya kalau 3 partisi itu. Jadi supaya kami dalam satu kelompok itu bisa memanage ruangan itu, apa saja yang bisa kami tampilkan, seberapa besar barang-barang yang bisa dibawa dan sebagainya. Mungkin seperti itu saja dari saya. Oh, satu lagi maaf, ini terkait tadi bahwa malamnya kita bisa lembur, itu
kita dibatasi sampai jam berapa? Karena kan kita tidak mendapat fasilitas kamar, jadi itu sampai jam berapa kami bisa di ballroom-nya Grand Rohan. Terima kasih, itu saja. Terima kasih waktu yang diberikan. Oke, monggo Pak Heri langsung mawon. Oke, baik. Terkait dengan lemburnya, nanti kita akan tanyakan ke Grand Rohan, kita diberikan akses untuk masuk sampai dengan jam berapa, tapi insya Allah sampai dengan malam Bu, insya Allah. Karena kemarin kita datang pun malam-malam juga diizinkan untuk masuk melihat lokasi. Tapi untuk pastinya nanti akan kita sampaikan kepada Bu Sumandita dan teman-teman CGP Sanesi pun, ya. Terus kemudian yang terkait dengan partisi. Jadi partisi nanti akan dibuat semacam kayak letter U gitu, di tengah-tengahnya nanti ada meja gitu toh. Sehingga partisi ini ukurannya tinggi sekitar 3 meteran gitu, kemudian lebarnya sekitar berapa ya? Setengah meteran atau berapa gitu. Tapi nanti Pak John nanti akan melengkapi, karena kemarin yang mencatat Pak John terkait dengan partisi itu. Jadi partisi itu prinsipnya nanti di kanan kiri dari meja, dan itu menjadi tempat tempelan bagi hasil karya Bapak Ibu CGP, semua CGP yang ada dalam satu kelompok PP. Pak John silahkan memberikan tambahan informasi terkait dengan partisinya Pak John. Oke, terima kasih Pak Heri. Jadi kemarin memang kita sudah melihat, mensurvei lokasi yang akan kita gunakan. Mohon konfirmasi sebentar Pak Heri, yang 18 kali 3 itu meja atau partisi? Partisi. Kemarin kita tanya sama Pak Agus, Pak Agus meyakinkan partisinya betul ini, kemudian dikalikan 3. Kalau mejanya cuma 1 kali 18. Iya. Kalau untuk mejanya kemarin saya tanyakan bahwa ukuran meja yang digunakan itu yang biasa kita gunakan untuk loka, yang panjang itu ukurannya 1,8 ya? 180 cm kali 45 cm gitu Pak. Kemudian nanti untuk pembagian stand-standnya sudah dijelaskan bahwa nanti ada yang kanan 10, yang kiri 8, nanti akan kita cek lagi bentuk-bentuknya. Kemudian yang digunakan itu sudah ada gambar contohnya belum, nggih? Nanti akan coba saya share tambahkan ke PPT. Jadi bentuk partisinya itu seperti kertas pamflet dilipat itu, nggih Pak, Bapak Ibu. Jadi bentuknya bukan papan lurus tapi zigzag. Nanti akan saya coba sampaikan, saya share lagi. Mungkin begitu Pak Heri. Oke. Untuk Mungkin tinggi untuk partisinya memang kemarin dari P4TK juga menyampaikan kalau ada yang punya kenalan bisa direkomendasikan ke P4TK. Jadi untuk ukurannya memang belum deal berapa. Makatan Pak. Terima kasih. Baik. Sedikit menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Sarjono, partisinya nanti modelnya kayak gini Bapak Ibu. Jadi kayak selintro gitu toh. Tapi dia ada lipat 3 gitu, jadi seperti ini. Nah, kayak gini. Seperti ini. Kemudian nanti akan ditaruh di samping kanan, di samping kiri dari meja sebagai papan untuk menempelkan hasil karya Bapak Ibu semuanya. Untuk detailnya nanti kita tanyakan lagi nggih Bu Sumandita nggih. Ya, terima kasih Pak, karena kan kami juga perlu tahu seberapa banyak yang bisa kami bawa ke situ, berapa yang bisa kami pamerkan gitu kan, karena ini katanya kita harus memamerkan hasil karya kita, maka kita perlu tahu juga itu untuk tempat yang kita diberikan ini space-nya. Oke. Terima kasih Bu Sumandita. Oke, terima kasih Pak Heri. Untuk selanjutnya, monggo teman-teman difikskan hari ini juga, malam ini juga. Kalau memang ada yang masih perlu ditanyakan. Oke, ada Mbak Dia atau Bu Dia sama Pak Eko. Bu Eva, tadi ada pertanyaan Pak Agus terkait dengan seragam. Iya. Ya ini Bapak Ibu kami mohon tanggapannya. Untuk yang pertama, apakah disetujui jika CGP seluruh
Bantul angkatan 3 ini mempunyai satu seragam saja yang untuk kenang-kenangan kita karena sudah mau selesai nih ya. Apakah disetujui? Setuju. Mohon matur izin matur Bu Ratri ya. Yeah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Diah Pratiwi dari TK Bategalsari, CGP bersama PP Pak Angga. Berkaitan pertanyaan saya tadi sudah beberapa terjawab ya berkaitan dengan ukuran dan partisinya. Untuk seragam, barangkali begini, untuk Loka 7 itu kan kita mau mengadakan flash mob ya. Tema besar kita adalah Projo Taman Sari. Saya rasa kalau kita untuk Loka 7 ini kita samakan seragamnya, itu kesannya tuh flash mob-nya tuh kayak kurang beragam gitu. Satu itu. Dan kedua kayak terseragam semua begitu loh. Waktu kita pameran itu kayak terseragam gitu, kayak dilihat ya, kayak dilihat tuh kayak gitu terus gitu ya. Yang penting kan kalau saya barangkali masing-masing kelompok itu punya ide sendiri, bahkan termasuk dalam penyajian kostum mereka, penyajian kostum mereka. Nah, yang perlu disampaikan itu kan tema besarnya. Tema besarnya apa? Kemudian identitas CGP itu yang perlu dimunculkan. Barangkali itu dari saya pribadi, Bu. Dan mungkin ya, saya juga belum tahu, beberapa kelompok CGP barangkali sudah mempersiapkan termasuk salah satunya seragam untuk persiapan Loka 7 ini. Nah, bagaimana nanti kalau seragam kita gunakan untuk penutupan pada Loka yang terakhir? Ya, itu tadi belum saya sebutkan ya, Bu Dia. Ya, Bu Ratri. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah dalam penyampaiannya. Ya, terima kasih Bu Dia. Jadi ada yang terlewatkan memang. Jadi belum selesai tadi saya bilang ya. Seragam itu kalau untuk Loka 7 besok saya kira tidak bisa jadi, atau waktunya untuk menjadikan seragam itu nggak cukup karena para penjahit sekarang baru sibuk sekali saya kira ya. Jadi ini tujuan yang pertama adalah seragam itu kita punya kenang-kenangan ya teman-teman. Jadi oh ini toh ketika melihat seragam, iya ini seragam waktu kita GP-nan dulu, sekarang sudah GP semua gitu ya. Jadi itu kenang-kenangan untuk tujuan utamanya. Jadi akan kita, insya Allah kita pakai nanti di Loka terakhir, yaitu seperti kita wisuda nih teman-teman semuanya. Jadi kalau ini sudah kita setujui, nanti insya Allah untuk langkah selanjutnya kita akan usahakan seragamnya seperti apa dari PP gitu. Kami hanya ingin untuk dari teman-teman CGP itu setuju atau tidak untuk diadakan. Ya, kalau seperti itu tidak apa-apa, Bu Ratri. Karena dibahas malam ini kan saya kira untuk persiapan Loka 7 gitu loh. Karena kan kita tujuan malam ini untuk persiapan Loka 7 begitu. Ya, nyuwun ngapunten ya, saya juga tidak tahu kalau itu digunakan untuk penutupan. Begitu monggo Bu Ratri. Tidak apa-apa Bu Dia. Terima kasih masukannya. Sudah jelas nggih teman-teman, untuk seragam disetujui Pak Heri. Insya Allah nanti kita rembuk bersama kembali. Untuk selanjutnya, monggo teman-teman, ada hal lain yang perlu disampaikan. Ini kita masih ada sekitar 20 menit, 21 menit. Monggo kita manfaatkan betul waktu yang ada. Silahkan. Mungkin colek Bu Dewi, Bu Rosi, apakah ada di sini? Terima kasih. Mungkin sedikit saja ya Bu Ratri. Tadi sudah banyak yang kita bahas. Mungkin ini yang belum tersentuh saja, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri. Kaitannya dengan pameran yang diselenggarakan di masing-masing stand dari tim PP. Begitu. Kemarin sudah ada kesepakatan bahwa masing-masing dari CGP membuat video aksi nyata begitu. Kemudian nanti bisa dijadikan satu, kemudian nanti bisa ditayangkan di masing-masing stand, sehingga nanti mungkin kalau bisa masing-masing stand itu ada sejenis proyektor begitu untuk menayangkan masing-masing dari aksi nyata para tim.
Kemudian saya usul saja agar kita lebih meriah, walaupun nanti mau dipakai ataupun tidak, harapannya masing-masing stand nanti ada yel-yel, Pak Heri. Sehingga nanti seandainya kita masuk pada pameran hasil karya, saya ingin nanti ada yel-yel dari masing-masing stand gitu, sehingga bisa meriah. Kemudian nanti monggo untuk pengesetannya mungkin sesuai dengan kreativitas masing-masing stand, silakan bisa ditata dengan sedemikian rupa, walaupun saya lihat kemarin memang agak sempit untuk standnya. Jadi ya harus tadi partisinya harus betul-betul dimaksimalkan, kemudian kalaupun ada media, kalau media yang terlalu besar, ya sebetulnya bisa sih kalau itu menarik untuk dipamerkan, tetapi menurut saya tidak usah terlalu banyak. Sehingga nanti diantisipasi dengan foto. Begitu. Tapi kalau media itu menarik, saya rasa bagus sekali kalau itu dipamerkan. Karena itu bagian dari karya nyata dari CGP. Kemudian, apa ya? Itu tadi, untuk seragamnya, silakan. Masing-masing tim itu bebas. Maksud saya diserahkan kepada tim. Seperti Bu Dia sampaikan, biar lebih variatif. Jadi ini kesannya keberagaman untuk kebersamaan. Waduh, saya rasa itu ya. Mungkin sedikit dari saya, mungkin kalau ada yang terpikirkan lagi, saya sampaikan lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Itu Yang mana? Menampilkan siapa itu CGP penyenangan yang. Oke, kemudian ini kan sebetulnya ajang kita untuk unjuk gigi ya. Jadi giginya siapa yang kira-kira bisa kita tunjukkan, itu bisa dipersiapkan. Mohon maaf ini ngelantur soalnya udah malam ini ternyata. Bagi yang mempunyai bakat, silahkan, ini adalah event yang bagus untuk Bapak Ibu menampilkan bakat-bakatnya. Sehingga bagi siapa yang mungkin pintar nyanyi, puisi, tari, dan sebagainya, silahkan nanti bisa japri PP-nya untuk nanti bisa ditampilkan di sana. Ini juga istilahnya sebagai panggung hiburan untuk para tamu, sehingga tidak hanya melihat stand-stand saja, tetapi disuguhi dengan bakat-bakat yang istimewa dari CGP Bantul yang luar biasa ini. Mungkin nanti silahkan yang kemarin katanya ada yang menciptakan lagu, Pak Heri, lagu CGP, itu bisa dipersiapkan. Kemudian yang pintar nyanyi, suaranya merdu bagaikan penyanyi. Itu juga bisa. Puisi saya yakin ada. Ya, dari sekian banyak Bapak Ibu yang memberikan puisi, silahkan nanti mungkin di sela-sela nanti kita atur jadwalnya, mudah-mudahan semua bisa ditampilkan. Iya, Mbak Rosi. Saya rasa itu. Maaf Mbak Rosi, itu CGP saya memang untuk puisi sudah membuat buku antologi puisinya, jadi itu mungkin bisa ditampilkan. Betul, terutama yang kaitannya dengan kegiatan kita, PGP. Jangan kemudian, ya sebetulnya bisa sih, puisi yang dibacakan itu terkait dengan kegalauan dalam rumah tangga. Nah, kayaknya kurang pas. Jadi yang kira-kira sesuai dengan tema kita. Sangat-sangat bagus. Pokoknya kita, PP itu saling mendukung bakat-bakat dan juga kemampuan dari para CGP. Silakan, itu adalah event yang paling bagus untuk Bapak Ibu menunjukkan bakatnya masing-masing. Saya rasa itu. Kemudian nanti pembahasan terkait dengan pendampingan individu, ini mohon untuk disiapkan terkait dengan laporan program yang sudah dijalankan Bapak Ibu masing-masing, yang nantinya akan dilaporkan paling lambat tanggal 22 itu. Sehingga nanti kesempatan ketika PI bisa disampaikan kepada PP apabila menemui kesulitan. Kalaupun tidak ada, ya alhamdulillah bisa langsung diunggah di LMS. Sehingga nanti untuk PI bisa dimulai tanggal 16. Itu saja dulu, monggo yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Eva, mohon izin, boleh? Ya, monggo Pak Heri. Menyambung informasi dari Bu Rosi terkait dengan video yang akan ditampilkan di masing-masing stand oleh PP. Konsep awalnya memang nanti CGP menampilkan video masing-masing, konsep awalnya. Sehingga di awal ada semacam LCD projector, kemudian ada screen-nya gitu ya. Tapi mengingat
situasi dan keluasan dari masing-masing stand, maka kemarin ada ide untuk menampilkannya menggunakan semacam TV flat atau apa gitu nggih. Ya, nanti tinggal dicolok ke flash disk-nya, kemudian dia akan muter di situ terus menerus kayak gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu CGP bisa nanti berkreasi, memodifikasi, tidak harus menggunakan CD projector karena ribet bawahnya dan juga nanti space-nya terbatas. Kalau ada di antara Bapak Ibu CGP yang kagungan TV flat atau semacamnya gitu, mungkin bisa yang ukuran cukup luas, cukup lebar sehingga nanti bisa kelihatan jelas tampilannya gitu. Mungkin bisa di asto dipinjam dulu untuk ditampilkan pada acara tersebut. Hanya nambahi saja informasi dari Ibu Rosi. Matur nuwun. Yes. Terima kasih Sedikit Pak. mungkin Bu Eva. Monggo. Iya, ini tadi sudah dikirimin gambar partisi oleh Pak John, tapi di grup PP mungkin bisa diteruskan oleh masing-masing PP ke para CGP, sehingga nanti CGP bisa lebih tahu partisi itu seperti apa, dan mungkin gambar-gambar apa saja yang kira-kira nanti bisa ditempel di partisi. Yang jelas aksi nyata dari Bapak Ibu semua, mungkin terkait dengan pembelajaran, mungkin terkait dengan media belajar, dan sebagainya itu. Kemudian untuk yang tadi disampaikan terkait dengan flash mob, itu kita nanti insya Allah akan ada pertemuan ya Pak Heri ya. Kalau tidak salah hari Jumat kita belajar gamel, nanti akan dibuat tutorialnya, yang kemudian nanti akan di-sharingkan kepada para CGP, agar nanti bisa belajar mandiri gerakannya di rumah. Kemudian nanti kalau seandainya ada pertemuan kita bisa latihan bersama, kalaupun tidak, nanti kita bisa latihan pas di gladi bersihnya itu. Yang jelas semuanya sudah tahu gerakannya. Itu saja, terima kasih. Ya. Terima kasih. Bu Eva izin share screen sebentar. Yes, monggo Pak. Terkait dengan partisi yang disampaikan oleh Pak John tadi. Bapak Ibu, saya persilakan untuk mencermati contoh partisi ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak. Sudah. Nah, seperti itu. Contoh partisinya nanti seperti itu, jadi kayak belipet gitu ya. Nah, nanti sebagai media untuk penayangan hasil karya Bapak Ibu. Jika tidak memungkinkan, karena nanti mejanya hanya satu Bapak Ibu, dengan lebar 0,45 kali 1,8 meter, maka nanti tidak mungkin semua hasil karya Bapak Ibu ditaruh di sana, artefaknya, barang-barangnya, sehingga seperti kata Bu Ismi tadi, bisa solusinya adalah difoto, atau Bu Rosi tadi ya, difoto, kemudian bisa ditempelkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Pak Heri, itu tanpa lampu ya Pak Heri ya? Yang difasilitasi oleh Pempat TK tanpa lampu, kalaupun mau diberi lampu sendiri, monggo. Nanti kalau misalkan CGP mau mengendaki ada lampu atau hiasan kelap-kelip itu, monggo nanti silakan. Namanya tumbler. Oh iya, Pak Heri nambah sedikit kalau seandainya bisa Pak Heri. Oke, silakan Pak Arif. Karena kemarin kan kita lihat di tempat itu colokannya juga nggak banyak. Nanti kalau seandainya memang membutuhkan power atau listrik, nanti silahkan untuk menyediakan roll itu Pak. Masing-masing ya? Ya, ada rollnya itu. Terus sama ini mengingatkan kembali untuk video, karena yang masuk baru 2 untuk videonya. Mohon nanti kalau seandainya sudah ya kita kompilasikan, karena itu juga nanti akan menjadi kenang-kenangan kita untuk dapat kita nikmati bersama gitu. Nggih, matur nuwun, gitu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Arif. Bapak Ibu, saya stop share screen nggih, share screen-nya ya. Oke, silakan Bu Eva. Ini dari Pak Arjono dan Bu Harsi ada raise hand. Monggo Pak Arjono dulu, monggo. Silakan. Matur nuwun Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya karena ini sedang romantisan ini tidak bisa menampilkan video. Yang pertama Pak Heri, tadi yang disampaikan Bu Ismi ya terkait dengan lokasi, barangkali memang harus kita tetapkan bahwa untuk hari Jumat jam 1 memang ballroom itu harus steril dari pesanan yang lain, karena memang hari Jumat itu kan kita sudah harus mempersiapkan tempat pameran. Jadi itu harus dipastikan. Itu Pak Heri mohon nanti bisa lobby ke P4TK dan juga ke pihak hotel, karena tidak mungkin
itu digunakan. Kalau digunakan kita nggak bisa persiapan. Belum lagi nanti tadi ada flash mob dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, bahwa gaungnya LK yang ke-7 ini adalah kan pameran aksi nyata, maka itu untuk jangan sampai ini sedikit terabaikan. Untuk itu bagaimana kita mengemas dari masing-masing kelompok itu sangat penting. Untuk itu mohon nanti juga kontennya itu kalau bisa ya beragam. Konten dari masing-masing kelompok itu bisa beragam karena itulah yang nanti akan dikunjungi langsung oleh Pak Bupati atau mungkin Pak Kepala Dinas. Sehingga nanti bagaimana gebyarnya itu justru menjadi sangat penting di masing-masing kelompok. Sehingga mohon nanti ya kita tidak hanya memikirkan kelompok masing-masing, beberapa PP untuk bisa memberikan pembenahan apabila mungkin di satu kelompok ini kurang maksimal gitu. Sehingga tampilan dari 18 kelompok itu betul-betul juga wah gitu. Selain tadi yang tambahan-tambahan apa istilahnya surprise-surprise seperti flash mob dan lain-lain itu menjadi daya tarik untuk angkatan ini menjadi tidak kalah penting atau justru yang sangat penting adalah tampilan masing-masing kelompok Pak Eri. Ini perlu juga mendapatkan penekanan walaupun nanti ini adalah kreasi dari masing-masing kelompok. Tapi setidaknya maaf Pak Arjono, maaf Pak Arjono, mungkin mohon maaf ya 1 menit lagi mungkin. Ya, sudah cukup Pak, sudah cukup. Itu maaf, saja. Ya. Sampun cukup untuk ditanggapi untuk kontennya ya, karena itu menjadi ruhnya dari panen raya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arjuna. Selanjutnya monggo Bu Arsi. Baik, terima kasih. Saya hanya menambah sedikit saja tentang ukuran ya. Mungkin ini juga hal yang penting dan tadi yang ditanyakan Mbak Dita tadi mungkin belum terjawab gitu. Jadi untuk ukuran tiap stand itu nanti bentuknya tidak persegi panjang yang apa ya. Jadi bentuknya itu memanjang. Jadi lebarnya sekitar 2 meter. Memanjang ke depan. Memanjang ke depan. Ya. Kemudian ke depannya itu sekitar 4 meter. Memang ini ukuran ini tidak tepat, tetapi kemarin saya sama Pak Angga itu ngilani gitu karena semalam itu ke sana tidak bawa meteran dan dari pihak hotel juga tidak ada gitu. Akhirnya saya sama Pak Angga itu ngilani lebarnya jatah satu stand itu berapa kilan gitu. Terus saya hitung itu sekitar 11 kilan saya dan 1 kilan saya itu sekitar 19 cm. Sekitar itu. Melebar ke sampingnya sekitar itu, kemudian panjangnya ke depan itu sekitar 4 meter. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih memperjelas kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang tampilan dari teman-teman CGP atau mungkin PP yang punya bakat-bakat terpendam begitu, itu sangat bagus, tetapi kita juga mesti ingat waktu begitu. Tidak mungkin tampilan itu ditampilkan di acara yang memang semua orang harus melihat, tetapi tampilan itu pasti nanti ditampilkan di sela-sela pameran itu berlangsung. Dan pameran itu berlangsung hanya 1 JP 45 menit, artinya kita harus batasi juga. Kalau 45 menit satu tampilan anggaplah 4 sampai 5 menit berarti hanya ada nanti 10 tampilan sebagai tambahan rame-rame ketika nanti tamu-tamu itu melihat atau mengelilingi stand-stand seperti itu. Terima kasih Bu Eva. Oke, terima kasih Bu Arsi masukannya. Selanjutnya monggo Pak Agus Purnama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Ini saya tadi off kamera karena ada acara di rumah ya. Tapi nyimak terus. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu bahwa acara Lokakarya khususnya pameran di hari kedua itu jam-jamnya sudah
ketat sudah disetting dari P4TK. Jadi apabila ingin show yang ingin menampilkan dari masing-masing itu di standnya masing-masing. Standnya masing-masing tidak bisa berharap di acara utama. Itu ya Pak ya. Nah, monggo nanti dimaksimalkan di standnya itu ketika dikunjungi dari semua tamu kan akan berkeliling menuju stand-stand. Itu bisa ditampilkan. Itu ya. Yang saya ingatkan itu. Kemudian pada hari Jumat itu memang juga dimaksimalkan persiapannya. Jadi kita sudah diberi kesempatan dari P4TK bahwa memang nanti setelah di hari pertama ya, setelah 4 JPL itu seterusnya sampai sore bahkan sampai malam mungkin bisa persiapan ya. Syukur tidak sampai malam jam 4 atau jam 5 itu sudah selesai karena tidak disediakan penginapan ya. Itu saja yang saya ingatkan, Bu Eva. Moga dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Angga, monggo maraton ini. Mas Angga, monggo. Ya, terima kasih Bu Eva. Tadi sebenarnya saya cuma mau menyinggung ukuran tadi karena saya dan Bu Arsi tadi malam ngukur-ngukur anak gatel. Itu sudah disampaikan. Tadi saya menambah sedikit aja, setuju dengan Pak R. Besok itu istilahnya gawe Kabupaten Bantul gitu ya. Jadi harapannya besok kita kolaborasi, itu bukan kompetisi, karena walaupun ada stand favorit itu hanya sebagai penyemangat saja. Kemarin dari dukungan Dipora nanti biar lebih semangat, tapi intinya kita kolaborasi membawa nama Kabupaten Bantul, kemudian membawa nama Angkatan 3, sekaligus membawa nama ini program bergerak ini. Jadi besok harapannya ya saling membantu, tadi sudah disampaikan. Mungkin itu aja Bu Eva, matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Angga. Pak Agus masih mau menambahkan? Halo Pak Agus? Belum, halo? Belum terdengar suaranya. Itu lupa nggak diturunkan tangannya. Iya, betul. Gimana? Lupa nggak diturunkan. Oh gitu, oke. Bapak Ibu semuanya, ini waktu sudah menunjukkan jam 21:48 menurut laptop saya. Apakah waktu tidak sama? Halo Bu Eva, sedikit Bu Eva. Oh, halo Bu Eva. Oke, 1 menit ya Pak. Ya, ini untuk bekal saya besok kan menghadap ke kepala dinas. Jadi kalau di lokal-lokal di kabupaten lain itu bisa ekstensi waktunya dan sebagainya itu adalah tanggung jawab dinas. Apabila dinas nanti berani menambah biaya di hotel, lah mungkin bisa diperluas. Ini besok saya kan menghadap kepala dinas bersama bidang PTK ya Pak Pardi. Kemudian besok juga saya sampaikan kapan akan audiensi ke Bupati. Gitu Bu Eva. Terima kasih. Oke Pak Agus, nih. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi Pak, insya Allah nanti saya buatkan ini Pak, proposal ya, proposal kecil-kecilan saja. Di situ nanti kita usulkan untuk konsumsi yang kita masukkan, yang konsumsi untuk gladi bersih dan sebagainya, yang di luar anggaran P4TK, itu mudah-mudahan nanti bisa tembus Pak. Jadi hanya proposal kecil-kecilan saja untuk nanti kita bawa ke audiensi. Kemudian untuk gitu nggih Pak Agus nggih. Setuju. Proposal kecil-kecilan tapi semoga mendapat makan besar. Iya. Untuk terutama juga untuk stand favorit tadi. Jadi mohon untuk teman-teman CGP walaupun ini bukan, sekali lagi bukan kompetisi, bukan lomba, namun apabila nanti teman-teman CGP itu beruntung bejo gitu ya. Kok standnya kok banyak diminati, kemudian penyampaiannya juga menarik sekali gitu ya, baik penyampaian secara verbal maupun penyampaian secara visual gitu ya. Itu insya Allah nanti ada reward dari Oke, teman-teman karena berhubung tinggal 10 menit, ini saya sedikit Bu Eva. Monggo. Bu Eva, sedikit. Begini, kalau sekalian aja, kalau seandainya bisa, karena jenengan yang buat proposal itu, kalau seandainya bisa, ada bantuan untuk
disewakan minimal 1 kamar lah atau 2 kamar. Nanti kalau ada yang mau ditinggalkan di sana, nanti biar bisa membantu sambil bantu-bantu gitu. Jadi kita enggak perlu pulang atau CGP ada yang mau di sana begitu. Kalau seandainya bisa. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, sama-sama. Hanya 1 kamar, Pak. Kalau bisa 2, 3, 4, 5, 18 ya nggak apa-apa. Aturun. Ya, nanti kita fikskan. Karena kan jauh ya, mungkin karena ini ya, karena tempatnya mungkin jauh atau ada yang mau membawa barang-barang yang berat atau yang mudah rusak, itu nanti biar nggak kesusu, nggak kemerungsung kan bisa disewakan kamar gitu. Gitu loh, Bu. Kami catat, Pak. Ya, gimana Bu Ismi? Terkait dengan itu tadi reward, walaupun aku juga nggak ngerti kalau di modul 1 itu kan tidak boleh ada reward dan hukuman ya. Kalau misalnya harus ada favorit, mekanismenya harus jelas ya. Mekanismenya harus jelas, yang bisa dibilang favorit itu seperti apa, terus kemudian penjuriannya seperti apa. Nanti mohon kalau memang ini akan dieksekusi harus jelas. Ya, iya Bu, insya Allah ya siap. Nanti kita sampaikan ke seluruh CGP. Ya. Pak Eko Mardianto mau ada pangandikan, Pak Eko. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin gini Bapak Ibu, dalam acara tersebut nanti kami juga mohon, mungkin sudah ada petunjuk khusus untuk teknisnya dari kegiatan tersebut. Nanti apa-apa saja yang ada tadi, mungkin dari Pak Heri tadi membicarakan tentang apa yang akan dipamerkan, itu nantinya diberikan kita semacam contoh-contoh lah, gitulah. Nanti biar nanti kami semua bisa memberikan apresiasi untuk apa saja yang kami pamerkan di situ. Yang kedua, setelah itu nanti kita kan di situ agak setelah acara persiapan itu biasanya kan juga lama Pak Heri. Nanti kami juga harus memerlukan tadi memang benar. Jadi tempat itu harus kita sterilkan seperti Pak Arjana tadi, biar nanti kita leluasa dalam melaksanakan persiapan Pak, semacam itu. Terima kasih, gitu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanggapi Bu Eva. Iya, monggo Pak. Terkait dengan tempat, insya Allah bisa kita pastikan untuk persiapannya memang sampai dengan malam kita diizinkan di sana. Cuman untuk ekstensi pas hari Sabtunya, ekstensi yang hari Sabtunya kita belum bisa menjanjikan. Tadi sudah saya komunikasikan dengan Pak Yuliwanto terkait dengan itu. Maka nanti saya menunggu jawaban Pak Yuliwanto. Oke, ini ada jawaban dari Pak Yuliwanto. Saya bacakan, Nggih. Seperti yang Kebumen sampaikan kemarin, Kadinas mengimbau guru untuk melihat. Yang perlu dikelirkan adalah dilakukan setelah selesai yang tamu undangan resmi sesuai dengan surat. Jadi kalau ada pengunjung tadi ya, dikelirkan adalah setelah selesai yang tamu undangan resmi, kemudian sewa ballroom sampai dengan jam berapa dipastikan tidak kena ces jika akan berubah waktu. Nah, kemudian CGP dan PP juga yang jaga stand masih siap. Tim P43 sudah tidak ikut menangani kegiatan. Jadi acara-acara internal dinas, CPP dan PP Bantul memanfaatkan momentum. Jadi ini nanti akan ada Panda Bapak Ibu semuanya, panitia daerah, yang itu kolaborasi dengan Dinas P&K Kabupaten Bantul. Sehingga nanti kita juga menunggu lebih detail lagi dengan Pak Parti dan Pak Agus Rame ya, terkait dengan panitia daerah itu nanti kados pundi. Terus kemudian yang kedua, kaitannya dengan yang tadi Bu Eva sampaikan kemarin terkait dengan live streaming. Tadi Bu Eva belum memberikan dawuh terkait dengan live streaming, nanti teknisnya kados pundi, PJ-nya dan seterusnya. Sehingga sekarang mumpung ada semuanya, mungkin bisa sedikit disampaikan teknisnya gitu. Matur nuwun. Untuk live streamingnya nanti apa yang ada kegiatan yang ada di pameran akan langsung ditayangkan melalui channel MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bantul, ya, channel Bahasa Inggris SMP Kabupaten Bantul. Jadi nanti akan langsung streaming, live streaming. Nanti akan kami link-link itu akan kami share ke mana saja yang membutuhkan gitu. Kemudian nanti kami mohon untuk persiapannya CGP nanti mungkin mendadak ada reportase di situ ya, ada wawancara, kemudian nanti selain dari Pak Bupati, dari Pak Kadipora, mungkin nanti ada beberapa CGP yang akan kami jujuk gitu ya,
untuk diwawancarai. Oke, siap mawon teman-teman dari PP dan CGP. Itu Pak Eri untuk live streamingnya. Untuk pengembangannya nanti kami sampaikan melalui WA. Oke, ada masih ada tambahan sedikit Bu Eva. Pak Yuli barusan WA saya ini. Jumat tentang hotelnya, pengalaman Kebumen kemarin, hotel maksimal jam 22 harus sudah selesai. Yang H-1-nya Jumat. Ada hotel yang membatasi misalnya sampai dengan jam 17 harus AC sudah dimatikan, lampu dimatikan, jika di ruangan kena cas, maka nanti gambaran umumnya berarti jam 22. Terus untuk detailnya nanti kita tanya ke Bu Ani sebagai tim ULP yang tahu tentang kondisi pastinya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Eri atas infonya. Ada lagi teman-teman, kita masih ada 4 menit ini dari waktu yang ditentukan. Monggo. Kalau tidak, akan saya simpulkan hasil dari musyawarah pada malam hari ini. Yang pertama adalah akan diadakan flash mob gitu ya. Jadi teman-teman seluruhnya dan kita semua yang ada di sana setidaknya nanti akan melakukan sejenis gerakan bersama yang serentak gitu ya, bergerak karena memang intinya kita adalah bergerak. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teknis untuk tampilannya sudah tadi dipaparkan oleh Pak Heri. Nanti kalau ada teman-teman yang masih belum jelas atau masih ingin bertanya lebih lanjut bisa melalui PP masing-masing akan disampaikan oleh PP masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah mengenai seragam untuk nanti wisuda kita. Mudah-mudahan nanti semuanya adalah GP semua ya teman-teman, nggih. Amin ya. Sudah tidak pakai C lagi. Nah, itu seragam bersama akan kita usahakan. Ya. Kemudian yang keempat adalah nanti semua acara akan direkam atau di live streaming melalui channel MTMP. Kemudian selanjutnya adalah mengenai tampilan beberapa perwakilan CGP seperti Pak Eko Mardianto nanti. Kemudian ada siapa namanya Pak dari TK juga, dari SD dan sebagainya. Untuk nanti mohon disiapkan PPT-nya yang sebaik mungkin, kemudian aksi nyata yang betul-betul terbaik untuk disampaikan dalam sesi berbagi. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan untuk gladi bersih, nanti waktu di luar yang sudah ditentukan akan kami masukkan dalam proposal, mudah-mudahan nanti juga bisa full. Untuk selanjutnya adalah yang terakhir mengenai waktu latihan, ya. Latihan untuk hari Jumat gitu. Nah, konsumsi sebenarnya yang mau saya bicarakan konsumsi itu juga nanti akan kami masukkan mudah-mudahan di proposal juga bisa. Oke teman-teman, tampaknya malam ini kita sudah membicarakan banyak hal terkait dengan lokasi dan nanti wisuda paling tidak ada gambaran ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita rencanakan malam ini bisa membuahkan hasil yang betul-betul nyata, betul-betul berdampak besar pada masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Oke, ini ada dari Bu Arsi, sesi kelas berbagi setiap CGP yang ditunjukkan diberikan waktu maksimal 15 menit. Oke, Pak Eko dan kawan-kawan, 15 menit nggih, maksimal nggih. Ya, monggo nanti diatur sedemikian rupa. Oke, karena waktu tinggal 1 menit, Bapak Ibu teman-teman semuanya, marilah kita sampai pada acara penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini. Bagi yang beragama Islam, mari kita baca hamdalah. Bagi yang beragama selain Islam, kami persilahkan. Monggo. Alhamdulillah. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita insya Allah kembali bertemu. Kalau memang diperlukan, kita akan bertemu melalui daring lagi mungkin ya. Bisa nggak sih flash mob-nya itu daring gitu? Bisa nggak Bu Ismi?
Bisa ya. UGM itu kan UGM waktu kemarin tuh flash mob daring. Iya, maksudnya kita latihannya daring gitu loh. Sekali gitu. Kapan itu ya? Setuju betul teman-teman yang CGP nih? Pak Mardi, kawan. Setuju. Setuju. Nanti gerakannya itu biar kita ada gambaran gitu ya. Ketika kita bertemu secara langsung. Oke, gitu teman-teman, Pak Heri dan teman-teman PT serta teman-teman CGP yang hebat, yang wonderful people, I think bahasa Inggrisnya itu wonderful people, great people. Dari saya mohon maaf bila banyak kekurangan karena memang sudah malam, tadi baru nyemplung dari luar rumah ke rumah jadi ngantuk gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari rasa ngantuk ini kita tidak lepas dari bahagia ya. Bahagia itu sederhana. Itu ya Mas Jono. Ya, Bu. Terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.